Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sigoh dalam ilmu shorof. Oke, jadi untuk bisa dipersiapkan buku dan pulpennya jikalau ada yang penting untuk bisa dicatat. Oke, sigoh secara bahasa artinya adalah an-naw', artinya apa? Jenis atau macam. Jadi sigoh secara bahasa artinya adalah an-naw', artinya jenis atau macam. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu secara istilah apa? Yaitu adalah naw'un taghyiratil kalimatil arabiyyah ala syaklin khasin li ma'ani maqsudatin. Artinya apa? Artinya adalah jenis atau macam perubahan-perubahan kalimat bahasa Arab atas bentuk yang khusus dan memiliki arti-arti sendiri. Jadi makna sigoh dalam istilah ilmu shorof adalah naw'un taghyiratil kalimatil arabiyyah, macam perubahan-perubahan yang ada di dalam kalimat bahasa Arab ala syaklin khosin, terhadap atau atas atau terhadap bentuk yang khusus, lima'ani maksudatin, dan memiliki makna-makna yang tersendiri. Oke, di sini saya contohkan. Ada kalimat midrobun dan ada kalimat madrobun. Midrobun ini sama madrobun artinya adalah berbeda. Kenapa berbeda? Karena apa? Karena sigohnya berbeda. Nah, midrobun sigohnya apa? Madrobun sigohnya apa? Ini akan kita bahas pada video kali ini. Maka dari itu teman-teman tolong jangan di skip, jangan nontonnya jangan setengah-setengah, tonton sampai habis. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lalu anwa'us sighah fil kalimatil arabiyyah, macam-macam sighah dalam kalimat bahasa Arab. Al kalimatul arabiyyatu laha siyagun katsiratun wa min siyagiha al asasiyati 'ashrun aw naqulu bisiyagil 'ashri wa tilka hiya. Jadi macam-macam sighah dalam kalimat bahasa Arab. Al kalimatul arabiyyatu laha siyagun katsiratun. Kalimat bahasa Arab itu memiliki sighah-sighah yang banyak. Amin siyagiha asasiyati 'ashrun, dan di antara sigohnya yang dasar itu ada 10. Au naqulu bisiyagil 'ashri wa tilka hiya, atau biasa kita sebut dengan siyagil 'ashri, dan wa tilka hiya, dan sigoh dasar yang 10 itu adalah di sini siyagun ini adalah jamak dari sigoh. Dan kita langsung ke yang sigoh asasiyah yang 10 itu. Ada 10 ya. Yang sigoh dasarnya itu ada 10 ya. Yang pertama adalah fi'lun madhi, fi'lun mudhari, ada masdar, ismun fa'il, ismun maf'ul, fi'lun amr, fi'lun nahi, ismun zaman, ismul alah, ismul makar. Ini siyagul ashri ini. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Apa itu fi'lul madhi? Fi'lnya dulu ala hudusi amalin fi zamanil madhi. Ya, artinya adalah fi'il yang menunjukkan terhadap kejadiannya suatu perbuatan di zaman yang telah lampau. Fi'il madhi artinya mudahnya adalah kata kerja yang sudah terjadi, arti yang telah lampau, yang sudah terjadi, yang telah dilakukan. Contohnya apa? Doroba, telah memukul. Roja'a artinya telah pulang. Jalasa artinya telah duduk. Akala telah makan, dan seterusnya. Kalau dikatakan roja'a Muhammadun minal masjidi ilal baiti, Muhammad telah pulang dari masjid ke rumah. Lalu ada juga jalasa Ahmadu alal kursi, Ahmad telah duduk di atas kursi. Ini madhi, mudah ya, mudah dipahami ya. Kita lanjut. Lalu ada namanya masdar, yaitu apa? Ismun yadullu ala ma hasul alaihi fi'lul fa'il, isim yang menunjukkan terhadap apa yang telah dihasilkan oleh perbuatan seorang pelaku. Contohnya apa? Adalah dorbun, julusun, aklun, syurbun, ruju'un. Maksudnya apa? Maksudnya adalah contohnya saya memukul. Jadi memukulnya saya itu namanya durbun. Lalu julusun, duduknya saya itu namanya julusun. Dan masdar ini tidak terikat dengan waktu, apakah sekarang ataukah besok ataukah nanti, ya, itu tidak ada urusan ya. Kenapa? Karena ini isim. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang namanya isim itu la tuqtaranu bi zaman, itu tidak terikat dengan zaman. Aklun, makannya saya. Pas saya makannya saya itu namanya aklun.
Syurbun, minumnya saya itu namanya syurbun. Oke. Perbuatannya namanya syariba yashrabu. Oke. Itu ya. Oke. Nah, ini ada contohnya. Ya juzu lil maridi as-shalatu bil julusi. Boleh untuk orang yang marid as-shalatu bil julusi, salat dengan duduk. Oke, ini bisa dipahami ya. Lalu kita lanjut. Yaitu al-mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'ilnya dulu ala hudusi amalin fi zamanil hadir wal mustaqbal. Fi'il yang menunjukkan terhadap kejadian sesuatu di zaman sekarang. Al-hadir itu waktu yang hadir, maksudnya adalah sekarang, awil mustaqbal atau yang akan datang. Contohnya adalah yadribu, yajlisu, yakulu, yashrabu, yarji'u. Yadribu artinya apa? Artinya adalah saya ya, artinya apa? Artinya adalah sedang memukul. Yajlisu artinya apa? Artinya adalah sedang duduk. Yakul artinya apa? Sedang makan atau juga bisa akan makan. Yashrabu artinya apa? Artinya adalah sedang minum atau akan minum. Nah, ini contohnya ya. Ghadan yarji'u Muhammadun minal qaryati. Besok Muhammad akan pulang minal qaryati, dari desa. Nah, ini fi'il mudhari ya. Bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Oke, lalu di sini ada ismul fa'il, yaitu ismun yadullu 'ala alladhi fa'al fi'il, isim yang menunjukkan terhadap siapa yang melakukan perbuatan itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi isim yang menunjukkan terhadap siapa yang melakukan perbuatannya. Contohnya adalah jalisun. Oke, artinya apa? Jalisun, orang yang duduk. Syaribun artinya apa? Orang yang minum atau peminum. Jalisun, orang yang duduk. Oke, syaribun artinya apa? Orang yang minum atau minum. Rojion artinya apa? Orang yang pulang. Toribun artinya apa? Orang yang memukul atau juga bisa pemukul. Qari'un artinya apa? Artinya orang yang membaca, artinya atau juga bisa dikatakan pembaca. Contohnya Muhammadun rojion, Muhammadun adalah orang yang pulang. Oke, terus juga ada manil jalis, siapa orang yang duduk. Manil hadir, siapa orang yang hadir. Manil roji', siapa orang yang pulang. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Insyaallah mudah ya ismul fa'il ini ya. Kita lanjut ke ismul maf'ul. Apa itu? Ismun yadul 'ala alladhi waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Isi yang menunjukkan terhadap apa yang telah dikenai, apa yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Contohnya apa? Madrubun, yang terpukul atau yang dipukul. Masyru'un, yang disyariatkan atau yang tersyariatkan. Lalu apa? Masyrubun, yang diminum, yang terminum. Untuk mahmudun, artinya apa? Mahmudun artinya apa? Artinya yang dipuji atau yang terpuji. Oke, contohnya di sini adalah at-ta'amu ma'kulun. Oke. Lalu adalah manil madrubu mal masyrubu. At-ta'amu ma'kulun, makanan itu termakan. Oke. Jadi yang dikenai pekerjaan, yang dikenai oleh pekerjaan makan itu adalah makanan. Jadi makanan ini adalah termakan. Oke. Jadi namanya adalah at-ta'amu ma'kulun. Lalu kita ambil contoh lain. Aliyun madrubun, yang terkenai perbuatan memukul itu apa? Itu siapa? Yaitu Ali. Jadi aliyun madrubun. Bisa dipahami sampai di sini ya. Oke. Lalu di sini ada namanya fi'lul amri. Oke, fi'lun yatlubu bihi hudusi amalin ba'da zaman takallum. Di sini hudusa ya, bukan hudusi. Yaitu fi'il yang meminta atau yang menuntut kejadian atau perbuatan, atau yang menuntut suatu perbuatan ba'da zaman takallum, setelah waktu berbicara, setelah berbicaranya. Contohnya ada apa? Yadrib, yaitu pukulah. Ijlis, yaitu artinya apa? Duduklah. Isyrab, syarib yashrabu, minum. Kalau isyrab artinya apa? Artinya adalah minumlah. Irji artinya apa? Artinya pulanglah. Oke, di sini contohnya ya Ahmad, wahai Ahmad, ijlis ala kursi, duduklah di atas kursi. Ya Zainab, wahai Zainab, ishrobi alma, minumlah air. Oke, di sini bisa dipahami ya fi'il amr ya, yaitu kata kerja perintah dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amr. Idrib, ijlis. Lalu ada fi'lun nahi. Fi'lun yatlubu bihi adama huduthi amalin ba'da zaman takallum. Oke. Jadi fi'lun madhi, fi'lun nahi ini sebenarnya sama dengan fi'il amr. Bedanya
kalau fi'il amr itu menyuruh orang untuk melakukan perbuatan itu. Nah, kalau fi'il nahi ini itu menyuruh orang untuk tidak melakukan perbuatan itu. Oke, ada mahudusi, tidak melakukan ada mahudus amalin, tidak melakukan suatu perbuatan. Oke. Contohnya la tadrib, kalau di atas idrib artinya itu pukulan, kalau di sini la tadrib artinya apa? Jangan mukul. Kalau di atas itu ijlis, kalau di sini fi'il nahi la tajlis artinya apa? Artinya jangan duduk dan seterusnya. La tashrab, la ta'kul. Nah, di sini contohnya apa? Ya Ahmad, wahai Ahmad, la ta'kul fil hujrah. Jangan makan di kamar. Kalau ini fi'il nahi ya. Kalau amar gimana ya? Ya Ahmad kul fil hujrah. Lalu ya qari al-Qur'an. La taqra qabihan. Wahai pembaca Al-Qur'an, jangan membaca dengan jelek. Oke, sampai di sini fi'il nahi bisa dipahami ya. Lalu di sini ada ismul zaman. Ismun yadullu ala zamani hudusi amalin. Isim yang menunjukkan terhadap waktu terjadinya suatu perbuatan. Oke. Contohnya majlisun, mashrabun, madribun, makalun. Oke. Majlisun artinya apa? Artinya adalah waktu duduk. Jadi saat kita memiliki waktu untuk duduk, nah itu namanya majlisun. Lalu ada namanya mashrabun, artinya apa? Waktu untuk minum. Jadi ketika kita memiliki waktu untuk minum atau kita berada dalam waktu untuk minum, maka itu namanya mashrabun. Nah, di sini contohnya kul inda makalin. Makanlah inda makalin, di saat waktu makan. Oke, ini ismul zaman ya. Lalu setelahnya ismul makan. Apa itu ismul makan? Ismun yadullu ala makan hudusi amalin. Isim yang menunjukkan terhadap tempat terjadinya sesuatu. Nah, untuk wazn isim makan dan isim zaman itu sama. Kalau isim zaman dari kalimat jalasa itu adalah majlisun, maka isim makannya sama. Lalu kalau isim zamannya itu syariba yashrabu itu mashrabun, maka isim makannya juga sama, yaitu mashrabun dan seterusnya. Nah, untuk isim makan majlisun ini artinya apa? Majlisun artinya adalah tempat untuk duduk. Lalu mashrabun artinya apa? Artinya tempat minum. Madribun artinya apa? Artinya tempat memukul. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini contohnya jalasa Ahmadu fi majlisihi. Ahmad telah duduk di tempat duduknya. Yashrabu al-hayawanu al-ma'a fi mashrabihi. Hewan itu atau seekor hewan sedang minum air di tempat minumnya. Oke, sampai sini isim makan bisa dipahami ya, isim makan sama isim zaman ya. Jadi isim makan sama isim zaman itu sama, wazannya sama. Oke. Ya, ini yang ke-10 yang terakhir, yaitu ismul alah, yaitu ismunya dulu ala adatil amal. Isim yang menunjukkan terhadap alat atau perabotan atau perangkat pekerjaan. Perangkat untuk alat atau perangkat untuk melakukan perbuatan tersebut. Contohnya ya, kalimat dzaraba yadribu artinya memukul. Kalau midzrabun artinya alat untuk memukul. Oke. Alat untuk memukul. Lalu ada fathah yaftahu artinya apa? Membuka. Nah, alat untuk membuka namanya miftahun. Nah, lalu juga melihat, bahasa Arabnya nadhara yang zuru. Alat untuk melihat namanya apa? Mingdharun. Itu artinya alat untuk melihat. Nah, di sini contohnya yaftahu Muhammadun al-baba bil miftahi. Muhammad sedang membuka pintu bil miftahi dengan alat pembuka. Oke, atau bisa dikatakan dengan kunci. Karena apa? Karena alat untuk membuka itu ya kunci. Oke. Inilah 10 sighah dasar dalam ilmu shorof. Oke, yang 10 ini untuk bisa dipahami. Ya, karena ini dasar. Sebelum lanjut ke materi setelahnya, jadi yang 10 ini harus bisa dikuasai.
Ya, ini urutan dan contoh-contohnya ya. Dari sigohnya ini fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu masdar, lalu isim fa'il. Nah, semuanya ini namanya dari 10 ini kalau diurutkan itu namanya tasrif istilahi ya. Dari fa'ala, yaf'alu, fi'lan, fa'ala yaf'alu fi'lan, fa'il sampai akhir sampai isim Allah itu namanya adalah tasrif istilahi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini adalah contoh-contohnya. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jikalau ada salah kata atau salah pengucapan ataupun salah dari segi apapun, ya kami yang meminta maaf. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.